Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam acara Inspirasi Pagi bersama GBI Sumbersari. Saudara, apapun yang terjadi kemarin, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi dan tersedia bagi kita, puji Tuhan. Mari saudara, pagi ini kita bersama mengawali dengan firman Tuhan yang hidup, yang boleh memberi inspirasi dan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau Allah yang tidak henti-hentinya memberikan rahmat dan karunia bagi kami. Terima kasih untuk kasih setiamu, kami boleh diberi kemurahan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapa, tolong kami saat ini untuk kami menerima firman-Mu supaya kami boleh ya Tuhan mengawali hari ini dan memimpin semua aktivitas kami. Tuhan juga yang menolong kami supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyampaikan perkataan-Mu, boleh memberkati dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Yohanes 2 ayat 1-11 menceritakan tentang perkawinan di Kana, di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur. Kitab Yohanes katakan peristiwa ini adalah tanda yang pertama dari Tuhan Yesus. Di awal pelayanan Tuhan Yesus, suatu hari Tuhan Yesus, ibunya Maria, dan murid-muridnya yang pertama datang ke pesta pernikahan. Setelah pesta berlangsung beberapa lama, di tengah pesta, Maria memberitahukan Tuhan Yesus bahwa anggur habis. Di zaman itu, minuman anggur adalah suatu keharusan di dalam pesta pernikahan. Dan kehabisan anggur bisa mempermalukan atau merupakan aib bagi mempelai dan keluarga. Kemudian Tuhan Yesus menjawab di dalam ayat yang keempat, "Mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba." Tetapi kemudian Tuhan Yesus meminta para pelayan untuk mengisi tempayan pembasuhan dengan air. Tempayan pembasuhan biasanya berisi air yang digunakan untuk membasuh kaki para tamu yang datang ke undangan sesuai adat Yahudi saat itu. Karena pesta sudah berlangsung beberapa lama, tamu-tamu sudah berdatangan, maka sangat mungkin air di dalam tempayan sudah banyak dipakai. Tetapi walaupun para pelayan tidak mengerti kehabisan anggur, tetapi disuruh mengisi tempayan pembasuhan dengan air. Namun mereka patuh pada perintah Tuhan Yesus seperti yang diperintahkan oleh Maria kepada mereka untuk mengikuti apa kata Tuhan Yesus. Maka tempayan pun terisi penuh dengan air. Kemudian Tuhan Yesus meminta pelayan untuk mencedok air dari tempayan dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Di zaman itu pemimpin pesta biasanya adalah orang yang dihormati. Para pelayan tetap taat. Mereka mencedok air dari tempayan, melangkah dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Selanjutnya, Yohanes 2 ayat 9-11 saya bacakan. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Setelah dicicipi oleh pemimpin pesta, ternyata air sudah berubah menjadi anggur. Dia lalu memanggil mempelai laki-laki dan memujinya. Ini adalah anggur dengan kualitas yang baik. Betapa dahsyat dan betapa ajaib Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus peduli. Dia menolong sepasang mempelai, meluputkan mereka dari rasa malu. Karena Tuhan Yesus menghargai pernikahan, menghargai lembaga pernikahan. Tuhan Yesus menghargai keluarga dan rumah tangga, dan Dia mau memberkati setiap keluarga dan rumah tangga. Saudara, mari kita perhatikan kembali. Setelah Maria memberitahukan Tuhan Yesus bahwa anggur habis, Tuhan Yesus menjawab, "Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba."
Ini bukan berarti Tuhan Yesus tidak mau menolong, karena Tuhan Yesus justru peduli dan menolong seperti kita ketahui. Kitab Yohanes beberapa kali mencantumkan kata-kata saatnya belum tiba atau telah tiba saatnya, seperti di dalam Yohanes 12 ayat 23. Kata saatnya di sini mengacu pada saat penggenapan misi Tuhan Yesus sebagai Mesias, yaitu saat dia harus menderita, mencurahkan darahnya, mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan manusia dan memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Memang pada waktu perkawinan di Kana, Tuhan Yesus baru memulai pelayanannya dan dia menggenapkan misinya kurang lebih 3 tahun kemudian. Jadi benar perkataan Tuhan Yesus waktu di Kana bahwa saatnya belum tiba. Saudara, dari perkataannya ini kita lihat bahwa sebetulnya Tuhan Yesus tahu kapan dia akan ditangkap dan disalibkan. Karena Tuhanlah yang mengatur waktu, Tuhan yang berkuasa atas waktu. Dialah yang menentukan kapan rencananya digenapi, termasuk rencana atas diri kita. Jadi saudara, kita tidak bisa memaksa Tuhan supaya dia menjawab doa kita sekarang juga. Apakah saudara sedang menanti jawaban dari Tuhan? Atau saudara sedang menunggu pertolongan di dalam pergumulan saudara? Tuhan tahu saat yang terbaik bagi kita. Dia tidak pernah terlambat dalam segala hal. Sebaliknya, Dia Maha Tahu. Karena itu saudara, marilah kita tetap percaya, tetap kuat dan teguh hati di dalam menanti jawaban dari Tuhan. Mazmur 27 ayat 13 dan 14, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan tahu setiap waktu yang terbaik bagi setiap kita. Dan pada saat genap waktunya, kita akan melihat pertolongan Tuhan nyata. Saudara, mari kita lihat kembali peristiwa mujizat yang terjadi. Air pembasuhan berubah menjadi air anggur. Dipandang dari ilmu sains, ini adalah kemustahilan. Tidak mungkin ada reaksi kimia, air bisa berubah menjadi air anggur dengan kualitas yang baik tanpa disertai buah anggur dan tanpa fermentasi. Lebih mustahil lagi karena ini terjadi dalam hitungan menit. Mencedok air dari tempayan, memberikannya kepada pemimpin pesta, dicicipi, dan sudah berubah menjadi air anggur. Saudara, untuk bisa menghasilkan air anggur dengan kualitas yang baik, orang harus melakukan 5 proses. Mulai dari menanam sampai berbuah lalu memanennya, itu butuh waktu hingga 3 tahun. Belum lagi ada proses penghacuran buah, proses fermentasi, proses penjernihan, dan proses penuaan. Butuh waktu lebih dari 2 tahun. Jadi bila dijumlahkan bisa butuh hingga 5 tahun supaya kualitas air anggur menjadi baik. Jadi saudara, mujizat ini juga menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas waktu, yaitu Dia bisa mempercepat waktu. Waktu beberapa tahun yang dibutuhkan, Tuhan padatkan dalam hitungan menit. Tuhan luar biasa. Dan sebaliknya, di dalam Yosua 10, Tuhan bisa menahan matahari dan bulan. Waktu Yosua memimpin perang melawan raja-raja Amori di dekat Gibeon, Yosua berseru agar matahari dan bulan berhenti bergerak. Tuhan mendengarnya dan Tuhan menolongnya. Tuhan menahan matahari sehari penuh dan waktu pun ditahan oleh Tuhan hingga bangsa Israel mendapat kemenangan di sana. Jadi saudara, Tuhan bisa mempercepat waktu dan Tuhan bisa menahan waktu. Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Sebaliknya, Tuhan berkuasa di atas waktu karena Tuhanlah yang menciptakan waktu. Dalam 2 Petrus 3 ayat 8, di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Wahyu 1 ayat 8 Tuhan berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Tuhan dapat melihat masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Semua masa terlihat jelas di hadapan Tuhan. Perjalanan hidup manusia yang panjang hanya sekejap bagi Tuhan. Maka saudara, percayakanlah waktu-waktu yang akan kita hadapi di depan kepada Tuhan penguasa waktu. Saudara, kisah perkawinan di Kana ayat 11 saya bacakan lagi. Hal itu dibuat Tuhan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya.
dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tuhan Yesus melakukan mujizat di Kana bukan untuk menunjukkan bahwa dia hebat, tetapi kerinduannya adalah agar murid-murid percaya kepadanya, bahwa dia adalah Mesias yang peduli, yang pada saatnya genap nanti dia mau menderita, memberikan nyawanya untuk menyelamatkan manusia karena kasih-Nya. Saudara, mujizat bukanlah tujuan utama dalam hidup kita. Seperti kitab Yohanes katakan, mujizat adalah tanda yang menunjuk kepada satu pribadi bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hubungan kita dengan Bapa dipulihkan dan Roh-Nya tinggal di dalam kita. Maka setiap waktu yang kita lalui tidak akan sia-sia. Kalau saat-saat ini kita merasa waktu-waktu yang berat, sehingga seolah berjalan dengan lambat dan bertanya kapan saya dipulihkan. Masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah finansial yang resesi terus, atau masalah lainnya. Atau kita merasa kalah oleh waktu. Vaksin COVID masih terlalu sedikit untuk bisa memenuhi seluruh manusia di bumi. Sedangkan hasil dan keadaan masih mengecewakan, padahal sudah berusaha keras. Saudara, tetap ada pengharapan. Karena kabar baiknya, Tuhan mau dan mampu memulihkan waktu yang akan kita lalui menjadi berharga dan berhasil bersama dengan Dia. Yoel 2 ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali, tetapi Tuhan sanggup memulihkan waktu kita yang hilang. Ada di antara kita yang menyesal, kesempatan yang hilang, kebodohan yang pernah kita kerjakan, Tuhan sanggup pulihkan. Selalu ada kesempatan yang baru selama kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Sebaliknya, ada yang merasa kekurangan waktu. Banyak tuntutan yang harus dikerjakan. Kejar-kejaran dengan waktu. Tidak ada waktu buat Tuhan. Mari saudara, jangan lagi mengabaikan Tuhan. Mari kita berikan waktu yang terbaik baginya. Mari berjalan melewati waktu yang Tuhan berikan ke depan, hari demi hari bersama Sang Penguasa waktu sendiri, Tuhan Yesus. Kerjakan bagian kita, maka seperti terhadap pengantin di Kana, Tuhan Yesus peduli. Dia mau menolong kita dan mendatangkan kebaikan buat kita. Waktu-waktu yang berat, waktu kegagalan, dan waktu yang terbuang, Tuhan akan pulihkan. Percayalah kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pagi ini, bahwa di dalam percaya akan Tuhan Yesus tidak ada waktu yang sia-sia. Tuhan, hubungan kami dipulihkan dengan Bapa, dan Engkau sanggup memulihkan waktu kami menjadi berharga dan berhasil bersama dengan Engkau. Engkaulah yang mengatur setiap musim hidup kami, dan Engkau tahu waktu yang terbaik bagi kami. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, dan Engkau peduli. Maka kami aman bersama dengan Engkau. Inilah pengharapan dan kekuatan kami. Di dalam waktunya Tuhan, maka pertolongan Tuhan nyata dalam setiap masalah. Kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, masalah keluarga Tuhan beri perdamaian, masalah keuangan, masalah pekerjaan Tuhan beri pertolongan dan jalan yang terbuka. Di dalam Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus, waktu yang di depan kami adalah waktu pemulihan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.